Oke, selamat siang, selamat sore, dan selamat pagi, teman-teman semua. Saya di sini dari kelompok berapa kita? Dari kelompok 4. Jadi di sini kami akan mempresentasikan jawaban dari chapter 15 mengenai equity. Jadi di sini saya sendiri dengan nama Cakradanu Aditya Pujarto dengan NIM 2021-12-11-023. Dan juga ada teman saya. Saya Muhammad Fitra Faizin Sahal dengan NIM 2021-121-1025. Dan saya Dani Aksan Arasat dengan nomor induk mahasiswa 2021 11 12 13 14 018. Oke, kita mulai. Next. Jadi di sini di P15.4 ini ada transaksi saham lamsam, perusahaan lamsam. Nah, Piagam CLCA ini mengesahkan penerbitan saham ini sebesar 100.000 dengan saham biasa dengan nilai nominalnya ini sebesar 10 euro dan 50.000 untuk saham preferen dengan nilai nominal ini sebesar 50 euro. Dan selanjutnya transaksi berikut yang melibatkan penerbitan saham telah diselesaikan. Setelah itu setiap transaksi independen dari yang lainnya ada di bawah ini. Yang pertama ini, dia ini menerbitkan 10.000, nilai nominal 10.000 dengan 9% obligasi dibayarkan pada nilai nominal dan memberikan bonus satu saham preferensi yang pada saat itu waktu dijual ini seharga 106 per saham. Selanjutnya, menerbitkan 500 saham biasa untuk mesin. Selanjutnya mesin ini telah dinilai sebesar 7.100 euro. Terus milik penjual nilai buku ini adalah 6.200 dan harga pasar terbaru dari saham biasa ini adalah 16 euro per saham. Lalu yang ketiga ini menerbitkan 375 saham biasa dan juga 100 saham preferen secara sekaligus dengan jumlahnya ini sebesar 10.800 euro. Nah, itu saham biasa dijual seharga 14 euro dan saham preferen seharga 65 euro. Lanjutnya keempat ini menerbitkan 200 saham biasa dan juga 50 saham preferen untuk perabot dan perlengkapan. Nah, yang biasa saham memiliki ini nilai wajarnya ini sebesar 16 euro per sahamnya. Dan untuk furnitur dan perlengkapan ini memiliki nilai wajar sebesar 6.500 euro. Bentar. Gojek kok datang. Dia nelpon, bener. Gue ngambil dulu. Oke, ini untuk jawaban P15.4 yang di poin satunya ini. Untuk cash ini kan dituliskan di soal yang poin pertama ini menerbitkan 10.000 euro. Berarti di debitnya itu cash. Nah, habis itu di kreditnya ini tulis bond payable sebesar 9.894. Itu didapat dari 10.000 ini dikurang dengan waktu dijual seharga 106 per saham. Maka menjadi 9.894. Nah, terus untuk share capital preference-nya ini sebesar 50. Terus setelah itu saham preferensi 50 ini ada di soal. Habis itu share premium preference ini didapat dari 106 euro dikurang 50. 106 itu tadi yang ada di poin pertama, yang pada saat itu waktu dijualnya ini karena nominal 106, maka dijual dengan 50, terus dapat share premiumnya ini sebesar 56. Nah, untuk selanjutnya, untuk poin yang kedua, ini ada machinery, kan dia itu menerbitkan 500 saham biasa untuk mesin. Nah, selanjutnya, mesin ini telah dinilai ini sebesar 7.100. 7.100. Habis itu, milik penjual nilai bukunya adalah 6.200. Nah, harga pasar terbaru dari saham biasa ini adalah 16 per saham.
Nah, berarti mesin nilainya ini kan ada di debit sebesar 8.000 itu didapat dari 500 saham biasa dikali nilai nominal saham biasa ini 16 per saham biasanya. Berarti 500 kali 16 ini 8.000. Lanjutnya di kredit ini ditulis share capital ordinary sebesar 5.000. 5.000 ini dari 500 ini dikali dengan 10 dengan nilai nominal yang ada di atas di soalnya. Habis itu dapat 5.000, terus share premiumnya ini didapat dari 8.000 ini, yang mesinnya ini dikurang dengan share capital ordinary 5.000. Nah, sisanya itu 3.000 menjadi share premium ordinary yang berada di kredit. Nah, dengan asumsi saham diperdagangkan secara teratur, nilai saham ini akan digunakan. Nah, jika saham tidak diperdagangkan secara teratur, maka mesin ini akan dicatat pada estimasi nilai wajarnya. Next. Nah, ini untuk poin yang ketiga. Jadi di poin yang ketiga ini diminta ini, jadi case-nya ini menerbitkan 375 saham biasa dan 100 saham preference secara sekaligus dengan jumlah 10.800 euro. Nah, saham biasa ini dijual seharga 14 euro dan saham preference ini dijual seharga 65 euro. Jadi untuk cash-nya itu sebesar 10.800 didapat dari ini. Saham preference secara sekaligus jumlah 10.800 itu yang ditulis itu di debit sebagai cash. Selanjutnya di kredit ini ada share capital preference sebesar 5.000. 5.000 ini didapat dari 5.000 ini didapat, kalau 5.000 itu didapat dari, bentar ya, 100 saham. Oh, saham preference 5.000 itu didapat dari, kan di yang di saham preferennya ini nomor 3 ini sebesar 100. Nah, habis itu dikali dengan nilai nominal saham preferensi pada soal ini sebesar 50 menjadi 5.000. Nah, habis itu untuk share premium preference-nya ini didapat dari 5.974 dikurang 5.000 hasil 974. Terus share capital ordinary-nya ini 3.750. Itu didapat dari 375 dikali 10. Selanjutnya share premium ordinary-nya ini didapat dari 4.826 dikurang 3.750 menjadi 1.076 sebagai share premium ordinary-nya. Nah, selanjutnya ini untuk aggregate dari fair value of ordinary ini 5.250 didapat dari 375 dikali 14 euro. Nah, selanjutnya untuk fair value of preference-nya ini 100 nomor saham tadi yang preference ini dikali dengan nominal 65. Nah, maka totalnya 6.500 dan dijumlah menjadi 11.750. Nah, terus di bawahnya ini untuk total allocated ini dirincikannya allocated to ordinary-nya ini kan sebesar 5.250, terus dibagi 11.750 dikali 10.800. Nah, totalnya itu 4.826. Terus untuk allocated to preference ini dapat dari 6.500 dibagi 11.750 dikali 10.800 dapatnya 5.974. Setelah itu didumbah, maka total allocated-nya ini sebesar 10.800 euro. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fitra Faizin Saha. Oke, next slide. Oh ya benar, berarti slide yang sebelumnya tuh. Nah, oke. Ini untuk menjawab soal dari poin keempat, yaitu menerbitkan 200 saham biasa dan 50 saham preferen untuk perabot dan perlengkapan. Nah, yang saham biasa itu punya nilai wajar 16 euro per saham, kemudian furnitur dan perlengkapan punya nilai wajarnya itu 6.500. Nah, di sini karena total furnitur dan perlengkapan udah diketahui 6.500, maka
langsung dicatat furniture and fixtures sebesar 6.500 dan untuk kreditnya itu yang pertama share capital preference-nya itu karena di poin keempat ini ada 50 saham preference dan di soal itu dengan nominal untuk saham preference-nya itu 50 euro maka didapat 2.500. Kemudian untuk saham untuk share premium preference-nya itu didapat 3.300 dikurang 2.500. Pengurangan itu saham preference share capital preference tadi maka didapat 800 dan untuk share capital ordinary senilai 2.000 itu didapat dari 200 lembar saham biasa di soal poin keempat dikalikan dengan nominal saham biasa itu 10 euro per lembar di soal utama maka 200 dikali 10 dapat 2.000. Itu untuk share capital ordinary dan masuk ke share premium ordinary-nya itu dikurangkan antara 3.200 dengan 2.000 yang sudah kita dapat tadi maka untuk share premium ordinary-nya kita dapat 1.200. Nah, untuk 3.300 itu didapat dari fair value of furniture and equipment-nya itu 6.500 dikurangkan dengan fair value ordinary shares yang di soal poin keempat dicatat menerbitkan 200 lembar saham biasa, kemudian dikalikan dengan saham biasa memiliki nilai wajar 16 euro per lembar, maka 200 dikali 16 itu 3.200. Jika keduanya itu dikurangkan, didapat total value assigned to preference share-nya itu 3.300. Selanjutnya, oke, masuk ke soal selanjutnya. Di sini untuk P15.10, di mana tentang share dividends and share split. Soal itu berbunyi saham biasa suatu perusahaan Ortago ini senilai 10 euro. Nah, kemudian dijual dengan harga 110 euro per lembar. Nah, kemudian diketahui di sini 4 juta saham ini saat ini diterbitkan dan beredar. Jadi saham yang beredar itu total ada 4 juta. Nah, kemudian Dewan Direksi ini ingin merangsang minat pada saham biasa Ortago sebelum penerbitan saham yang akan datang, tetapi tidak ingin membagikan uang tunai saat ini. Nah, Dewan juga dipercaya bahwa terlalu banyak penyesuaian pada bagian ekuitas, terutama laba ditahan, dapat membuat calon investor jadi enggan atau ragu. Nah, Dewan Perusahaan ini telah mempertimbangkan 3 opsi pilihan untuk merangsang minat pada saham. Yang pertama itu 20% share dividen, kemudian yang kedua 100% share dividen, dan yang ketiga 2-for-1 share split. Nah, instruksinya di sini kita diasumsikan sebagai penasihat keuangan Dewan yang telah diminta untuk melaporkan secara singkat setiap opsi dan dengan mempertimbangkan keinginan Dewan, membuat rekomendasi, dan mendiskusikan efek dari masing-masing opsi di atas. Lanjut. Nah, untuk dari opsi pertama, untuk opsi pertama dari Dewan yang merangsang minat pada saham yaitu 20% share dividen. Nah, karena pertama di sini opsi ini akan meningkatkan saham beredar sebesar 20% yang mana jika dihitung menjadi 800.000 sebagai tambahan dengan nilai nominal $10. Nah, masalah dengan jenis dividen saham ini adalah IFRS mensyaratkan ini saham yang akan dipertanggungjawabkan pada nilai wajar. Saat ini jika signifikan melebihi nilai par-nya. Kemudian entry jurnal berikut harus dibuat untuk mencatat dividen ini. Nah, karena yang pertama 20% share dividen ini sebagai saham yang beredar tambahan, karena saham yang beredar awalnya itu
sebanyak 4 juta lembar saham, jika dikalikan dengan 20%, itu didapat saham tambahan yang beredar sebanyak 800.000 lembar. Nah, kemudian dengan nilai jual dengan harganya itu $110 per lembar saham, maka untuk retain earning dari share dividen atau saham baru yang beredar dicatat $110 dikalikan dengan 800.000, maka didapat 88 juta. Kemudian untuk kreditnya, ordinary share dividend distribute itu 8 juta dan share premium ordinary-nya itu 80 juta. Nah, meskipun pembagian dividen saham biasa dan saham akun premium meningkat, laba ditahan ini akan menurun drastis. Nah, ini pengurangan laba ditahan dapat menghambat kesuksesan dari perusahaan tersebut dalam penawaran saham berikutnya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani Aksan. Kepada Dani Aksan, sepertinya masih di mute. Oke, saya akan menjelaskan nomor 2 yang dimana 100% shares dividend, yang dimana opsi ini akan menggandakan jumlah saham biasa dengan nilai nominal senilai $10 saat ini diterbitkan dan beredar karena jenis dividen ini adalah dianggap secara substansi dan pemecah saham, dan saham tersebut tidak harus dicatat pada nilai wajar. Sebaliknya, laba ditahan dikurangi hanya sebesar nilai nominal saham tambahan, sedangkan dividen saham biasanya dapat didistribusikan dan kemudian modal saham biasa ditingkatkan untuk itu sama banyak. Namun, ketika 4 juta saham sudah diterbit namun, ketika 4 juta saham sudah diterbitkan dan beredar, pengurangan laba ditahan mencerminkan bagian dividen masih besar 40 juta US dollar. Selain itu, tidak ada peningkatan saham apapun akun premium terjadi. Nah, di sini kita akan menjawab dari entry jurnal berikut yang akan dibuat untuk mencatat deklarasi ini dividen, yang dimana jurnalnya return earning $10 dikali 4 juta didebit menjadi 40 juta kepada ordinary shares dividend distributable dikreditkan senilai 40 juta US dollar. Yang ketiga, 2-for-1 shares split, yang dimana opsi ini mengandalkan jumlah saham yang diterbitkan dan beredar, namun itu juga memotong setengah nilai nominal per saham. Tidak ada perlakuan akuntansi di luar entry. Memorandum diperlukan untuk pemisahan. Karena efek pemisahan nilai nominal membatalkan efek pengandaan jumlah saham. Oleh karena itu, laba ditahan tetap tidak berubah seperti halnya saham modal premi. Nah, soal saham modal premi biasa itu dan saham akun biasa. Selain itu, penurunan nilai pasar akan mendorong investor yang mungkin sebaliknya menganggap saham terlalu mahal. Nah, kesimpulan dari semua eh, gerakan saham dari 20% dan 100%, dan sedangkan dua for one share split ini untuk menghasilkan minat terbesar pada saham Oregon Income sambil mempertahankan saldo sekarang di bagian ekuitas laporan keuangan posisi, yang dimana Anda harus memilih pembagian saham 2-for-1 ini. Nah, sekian, terima kasih atas pemaparan kelompok 4 tentang membahas ekuitas di chapter 15. Mohon maaf untuk
presentasi ada kurangnya. Walaupun taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.